Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Jumpa lagi dalam pembelajaran matematika. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita yang kemarin tentang pengolahan data. Di bab 5, pokok bahasan kita yaitu pengumpulan data atau teknik-teknik dalam pengumpulan data sudah kita bahas kemarin yang ini. Nah, hari ini kita akan membahas membaca data. Membaca data yang dimaksud dalam materi ini yaitu menyebutkan informasi apa saja yang ada pada sajian data. Nah, data-data yang sudah dikumpulkan dengan beberapa teknik kemarin nantinya akan disajikan dalam berbagai bentuk. Hari ini kita akan belajar membaca bagaimana menyebutkan informasi atau mendapatkan informasi dari sajian data yang dibuat. Yang pertama, sajian data atau data jika disajikan dalam bentuk daftar. Maka contohnya seperti ini. Daftar kegemaran siswa kelas 5. Daftarnya ada beberapa nama kegiatan olahraga, yaitu ada sepak bola, futsal, basket, voli, renang, bulu tangkis. Sepak bola ternyata yang ikut adalah atau yang suka yang gemar, yang menyukai sepak bola ya, ada 27 siswa. Kemudian yang menyukai futsal ada 18 siswa. Yang menyukai basket ada 15 siswa. Yang menyukai voli ada 23 siswa. Renang ada 10 siswa. Dan bulu tangkis ada 14 siswa. Nah, informasi yang kita bisa dapatkan sebanyak 27 siswa itu gemar sepak bola. 27 siswa gemar sepak bola. Kemudian ada 18 siswa gemar futsal. Kemudian ada lagi 15 siswa gemar basket. Ya seperti ini ya. Kita sajikan dalam bentuk keterangan-keterangan begini ya. Kemudian dari daftar ini kita sebenarnya juga bisa tahu berapa jumlah siswa kelas 5 dengan cara kita tambahkan di sini. Jumlah siswa kelas 5 kalau dijumlah 107. Jadi tidak cuma sekedar olahraga apa yang disukai siswa, tetapi kita juga bisa tahu berapa banyak siswa di jenjang itu, di kelas 5 maksudnya. Nah, itu yang pertama. Jadi kalau dalam bentuk daftar kita bisa dapat beberapa hal. Kemudian kita contohkan yang berikutnya, bagaimana kalau data itu disajikan dalam bentuk tabel. Misal di sini saya contohkan jumlah rumah di beberapa komplek perumahan. Ada perumahan, masing-masing perumahan di situ ada jumlah rumahnya. Nah, misalnya di sini keterangannya. Perhatikan ini, kalau kita membuat sebuah tabel, bagian atas ini disebut dengan judul tabel. Nah, kalau kita bikin tabel harus ada judul tabel, gitu ya. Oke. Nah, dari tabel ini kita bisa dapat informasi apa? Sebanyak 135 rumah yang ada di perumahan Lawang View. Berarti ini, ya kan? Ada sebanyak 135 rumah yang ada di perumahan Lawang View. Kemudian kita juga bisa dapat informasi berikutnya. Perumahan Malang Anggun ada 165 rumah. Kemudian dan seterusnya. Nah, itu cara membaca data tabel. Selain ini, ada lagi yang kita bisa dapatkan. Nah, kita bisa dapatkan jumlah rumahnya ada berapa. Nah, kita jumlah semua yang ada di sini. 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5, 0 nyimpen 2.
5, 1, 2, 1, 7. Nyimpen 2 lagi. 2 tambah 1 tambah 1 tambah 1, 5. Nah, dari tabel ini kita juga bisa dapatkan suatu kesimpulan bahwa jumlah rumah dari kesemuanya perumahan ini adalah 570 rumah. Bisa juga kita dapatkan nanti kalau masing-masing rumah ada satu kepala keluarga, berarti dari seluruh perumahan ini ada 570 kepala keluarga. Nah, nanti kalau mau dikembangkan lagi, nah, bisa. Misal, kalau dalam satu rumah terdapat 4 orang anak, 4 orang keluarga, ayah, ibu, dan 2 anak misalnya. Maka dari sini kita bisa tahu ada berapa banyak penduduknya. Nah, ya tinggal kita kalikan dengan 4, yaitu 280. Misalnya begini. Itu ya. Nah, saya lanjutkan. Itu tadi dalam bentuk tabel, masih di data yang sama, yaitu data perumahan. Kita membaca data dalam bentuk gambar. Nah, data dalam bentuk gambar itu biasanya kita sebut dengan istilah piktogram, yaitu dia menggunakan gambar sebagai pengganti angka. Jadi istilah lainnya nanti adalah piktogram. Contohnya masih di contoh yang sama. Kalau tadi di sini ini ada 135, 165 kayak gitu ya. Nah, kita rubah dalam bentuk gambar. Nah, setiap gambar itu mempunyai arti yang berbeda-beda atau mewakili jumlah yang berbeda-beda. Contoh yang di sini adalah untuk gambar rumah yang pertama yang ini, gambar rumah yang ini. Nah, itu menyimbolkan rumah sebanyak 50 rumah. Kemudian kalau gambar rumahnya seperti ini, berarti menunjukkan 10 rumah. Jika rumahnya seperti ini, menunjukkan 5 rumah. Sehingga ini data masih sama dengan yang tadi ya. Kita bisa dapatkan untuk lawang view ada berapa di sini? Sebentar, saya ganti warnanya dulu. Nah, untuk lawang view misalnya ini 50, yang ini 50, yang gambar ini adalah 10 ya. Berarti ini 10, ini 10, ini 10, ini 5. Kalau kita jumlah semua 50 tambah 50, 100, 100 tambah 10, 20, 30 tambah 30, 130, berarti ini 135. Sehingga kita dapatkan sebuah informasi ada 135 rumah di perumahan Lawang View. Ini masih data sama dengan yang tabel tadi. Nah, kalau di perumahan Malang Anggun, ya kita hitung gambar rumah seperti ini adalah 50, berarti ini 50, yang ini 50, ini 50, ini 10, ini 5. 50 tambah 50 tambah 50, 150, tambah 10, 160, tambah 5, 165. Nah, data-data dalam bentuk gambar itu kita sebut dengan piktogram. Nah, nanti anak-anak jangan bingung kalau nemu istilah piktogram, yaitu dia bentuk lain dari tabel. Kalau dari tabel dia langsung angka, tapi kalau angkanya diganti dengan gambar, kita sebut dengan piktogram. Gitu ya. Nah, dengan cara yang sama maka kita bisa dapatkan perumahan untuk Berdali Indah jumlahnya berapa, untuk Berdali Agung jumlahnya berapa, dan untuk Malang Sejahtera jumlahnya berapa. Itu ya. Nah, itu cara membaca data dalam bentuk diagram. Sangat mudah materi ini. Kita lanjutkan. Yang berikutnya kita akan membaca data dalam bentuk diagram batang. Jadi diagram ini nanti ada beberapa bentuk. Kalau diagram gambar istilah lainnya adalah piktogram. Nah, sekarang
untuk diagram batang itu sebenarnya juga ada beberapa bentuk, cuman di sini saya akan bahas satu saja. Nah, diagram batang. Sebelum saya bahas bagaimana cara membacanya, yang perlu diperhatikan catatannya. Nah, ini ada catatan. Kalau kita membuat diagram, bentuknya apakah itu diagram batang ataukah itu diagram garis, maka selalu kita kasih ini namanya adalah judul diagram. Ini harus dikasih karena judul ini menunjukkan data ini isinya tentang apa gitu. Jadi judul ini harus ada. Kemudian ini data ini membahas apa? Yaitu membahas tentang daftar perumahan dengan banyaknya rumah. Sehingga ketika kita bikin tabelnya nanti mesti begini. Di sini nama perumahan, di sini nama banyak rumah. Nah, ini gitu ya. Nanti sangat penting, keterangan ini sangat penting ketika kita benar-benar membaca data gitu. Nah, kemudian yang tidak kalah penting adalah perhatikan angka ini. Oke ya, ini yang biasanya terlewat ketika kita membuat sebuah diagram batang. Maka misalnya kita bikin diagram batang gini ya. Ketika di sini 0, setelah 0 kita loncat 50. Ini ke sini punya selisih 50, maka berikutnya harus selisih 50 yaitu 100. Berikutnya 150, berikutnya 200, berikutnya 250, berikutnya 300. Tapi kalau misal saya habis 0 saya bikin 2, berarti 2, 4, 6, 8, 10, 12 dan seterusnya. Misal lagi. Nah, kita punya 0, 1, berarti sini 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang tidak boleh adalah begini. Ini yang tidak boleh. 0, 10, 15, 20, 40, 50, 70. Jadi dia loncatnya itu tidak beraturan. Nah, ini tidak boleh. Ini ke sini selisihnya 5, ini selisih 5, yang ini selisih 20, yang ini selisih 10, yang ini selisih 20 lagi. Itu yang tidak boleh. Jadi yang boleh apa? Setiap ini harus kelipatan. Harus kelipatan bebas. Mau kelipatan 50, kelipatan 10, kelipatan 2, kelipatan 3, bebas. Yang penting kelipatan. Yang tidak boleh kalau loncat-loncat dengan interval yang berbeda-beda. Oke. Nah, sekarang kita akan coba baca data ini masih dengan data yang sama dengan yang tadi ya. Yaitu kita melihatnya perumahan Lawang View ini mempunyai data sebanyak berapa. Nah, dia letaknya di tengah-tengah. Nah, dia letaknya di tengah-tengah. Maka di tengah-tengah ini berapa? Kebetulan ini datanya ndak pas persis di tengah persis, dia di tengah lebih dikit. Nah, itu ada 135. Kemudian yang Malang Anggun, jadi di sini ini ada 135. Biasanya kalau di tengah-tengah itu tengah-tengah pas, karena ini tadi saya hanya pakai interval 50. Makanya di sininya tidak bisa persis di tengah. Nah, kemudian untuk perumahan Malang Anggun ada 150 lebihnya berapa? 165. Kalau tidak ada tabelnya, biasanya dia hanya dalam bentuk begini. Nah, di sini ini 8, di sini ini 10. Biasanya
umumnya nih ya, kebetulan diagram saya ini ndak umum dikit. Nah, dia letaknya di tengah, yaitu 9, pas di tengah-tengah. Nah, pada kasus contoh ini kebetulan pas ndak di tengah, gitu ya. Nah, begitu seterusnya. Jadi ngelihatnya dari ini dipanjangin begini, ini lurus angka berapa kira-kira gitu. Nah, sebenarnya ini begini, ini ada kecil-kecilnya untuk melihat lebih jelasnya. Oke, kita lanjutkan. Ada diagram batang, ada diagram garis. Diagram garis, aturan pembuatannya sama, ada judul, ada keterangan ini, kemudian ini harus punya interval yang sama. Nah, diagram garis itu sebenarnya sama persis dengan diagram batang. Kalau diagram batang untuk lawang view tadi kan begini, ini diagram batangnya, ya kan. Nah, kalau diagram garis kita ambil titik tengahnya, kita ambil tengah-tengahnya, ini Malang Anggun. Nah, kita ambil tengah-tengahnya. Nah, dari tengah-tengah ini kita hubungkan dalam satu garis lurus, itu diagram garis. Saya ulangin, saya coba perhatikan ini. Nah, kalau di sini maka tengah-tengahnya kan yang ini tengah-tengahnya sini, kita tarik garis lurus, kemudian ke sini. Nah, ini diagram garisnya. Nah, begini. Nah, gitu ya. Sehingga apa saja yang diperoleh sama informasi yang diperolehnya dengan yang tadi. Nah, itu membaca diagram garis. Jadi untuk diagram garis nanti bisa seperti ini, bisa juga ada 2 garis. Kalau ada 2 garis biasanya nanti ada keterangan tambahan. Misal 2 garis berikutnya begini. Nah, seperti ini misalnya. Nah, tinggal di sini nanti ada keterangan mesti. Keterangannya seperti apa? Seperti berikut. Seperti yang ada pada diagram lingkaran. Jadi ada keterangan tambahan kayak gini. Yang warna ini menunjukkan ini, yang warna ini menunjukkan ini, beda warna artinya beda tempat, beda nama. Nah, khusus pada diagram lingkaran, sorry ini bukan diagram garis ya. Ini harusnya diagram lingkaran. Nah, pada diagram lingkaran ada satu acuan yang harus kita pakai pedoman, yaitu di sini di diagram lingkaran ini dia menggunakan satuan apa? Persen atau derajat. Jadi pada diagram lingkaran nanti ada 2. Satuan yang pertama adalah persen dan satuan yang kedua adalah derajat. Nah, kalau persen berarti maksimalnya adalah 100, kalau derajat maksimalnya 360 derajat. Oke ya. Jadi kalau persen satu lingkaran penuh itu adalah 100%, kalau derajat satu lingkaran penuh 360 derajat. Pada pembahasan ini saya akan coba contohkan khusus yang persen. Nanti untuk yang derajat kita akan bahas lagi pada saat penyajian data. Oke. Nah, di sini dicontohkan ada sebanyak 135 rumah di perumahan Lawang View. Lawang View yang warnanya biru, berarti yang ini. Ini Lawang View. Nah, cara ngitungnya gimana? Data ini masih berhubungan atau masih sama dengan data yang tadi ya. Nah, kalau tadi kita ketahui jumlah keseluruhan rumah ada 570, maka untuk mencari perumahan Lawang View didapat 135 itu dari 24 per 100 karena persen ya dikali 570 dibagi nolnya hilang 1 24 kali 57 yaitu hasilnya berapa? 24 kali 57 hasilnya adalah 136 8 dibagi 10 136 ya.
Nah, ini harusnya 136. Nah, begitu. Kemudian 11%, berarti nanti 11/100 dikali 570. Jadi mencari persentase, mencari banyaknya ini, membaca informasi kayak gini, yaitu caranya ya, persentase dibagi 100 dikali jumlah total. Jadi kalau di sini rumah berarti jumlah total rumah. Misal ini, misalnya saya punya jumlah total yang berbeda. Kalau tadi 570 saya bikin 1000, maka 24% yaitu 2240. Dari mana? 24/100 kali 1000. Ini kalau misal jumlah rumahnya 1000. Nah, jumlah rumah biasanya sudah diketahui. Jadi bagaimanapun caranya nanti perhitungannya sama. Kalau yang diagram lingkaran ini, anak-anak harus benar-benar kuasai yang namanya perkalian bilangan pecahan, gitu ya. Nah, ini diagram lingkaran. Saya rasa itu untuk jumpa kita hari ini. Cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.